Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, di sini saya Salmia Sabila dan partner saya yang nanti akan menjelaskan Dina Salma Munawwah akan menjelaskan materi tentang biografi Howard Gardner untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Howard Gardner. Nama lengkapnya yaitu Howard R. Gardner, tanggal lahir 11 Juli 1943, tempat lahir Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat, kebangsaan Amerika Serikat, profesi psikolog, penulis, dan profesor di bidang pendidikan. Latar belakang pendidikan Howard Gardner. Howard Gardner memperoleh gelar sarjana BA dari Harvard University pada tahun 1965. Ia kemudian melanjutkan sarjana studinya di bidang psikologi perkembangan dan mendapatkan gelar PhD dari Harvard pada tahun 1971. Sejak itu, ia banyak berkarya di Harvard Graduate School of Education. Pengaruh dan penghargaan. Teori Gardner banyak mempengaruhi dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih inklusif dan beragam. Ia telah menerima berbagai penghargaan, termasuk MacArthur Fellowship or Genius Grant pada tahun 1981. Karya-karya penting. Nomor 1. Frames of Mind pada tahun 1983. Nomor 2. Multiple Intelligence, New Horizons pada tahun 2006. Ketiga, The Unschooled Mind pada tahun 1991. Kemudian yang terakhir yaitu 5 Minds for the Future pada tahun 2007. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang kecerdasan menurut Howard Gardner atau biasa dipanggil Gardner. Menurut beliau, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam satu atau lebih dari latar belakang budaya tertentu. Maksud dari beliau adalah kecerdasan bukan hanya dari akademik ataupun kognitif, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kemampuan manusia yang beragam, seperti kemampuan berinteraksi sosial, kemampuan dalam seni, ataupun pemahaman dalam ilmu pengetahuan. Kecerdasan yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Contoh, penulis, jurnalis, dan pembicara. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan berpikir logis, menganalisis masalah, dan memahami konsep matematika. Contoh, ilmuwan, akuntan, dan insinyur. Yang ketiga yaitu kecerdasan spasial atau visual spasial, yakni kemampuan membayangkan dan memvisualisasikan objek dalam ruang. Contohnya, arsitek, desainer, dan pelukis. Nomor 4 yaitu kecerdasan musikal, yakni kemampuan memahami dan menciptakan serta menikmati musik dan ritme. Contohnya, musisi, komposer, dan penyanyi. Yang nomor 5 adalah kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk mengekspresikan ide atau menyelesaikan tugas. Contohnya, atlet, penari, dan aktor. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan juga bekerja sama dengan orang lain. Contohnya seperti guru, konselor, maupun pemimpin.
Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dari emosi maupun tujuan pribadi. Contohnya seperti filsuf, penulis, dan juga konselor. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk memahami dan juga mengklasifikasi tentang elemen-elemen dari alam, dimulai dari tumbuhan, hewan, maupun lingkungan. Contohnya seperti ahli biologi, petani, dan juga pecinta alam. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan merenungkan pertanyaan besar tentang hidup, keberadaan, dan juga makna dalam hidup ini. Contohnya seperti rohaniawan dan juga filsuf. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Karakteristiknya seperti suka membaca dan menulis, mampu berbicara dengan lancar, mudah mengingat kata, dan lihai dalam bermain bahasa. Dan pekerjaan yang cocok dalam bidang tersebut seperti jurnalis, penulis, maupun pembicara. Dan yang kedua adalah kecerdasan logis matematik. Karakteristiknya seperti suka berhitung dan berpikir logis, menyukai teka-teki dan permainan strategi, mudah memahami pola dan hubungan sebab akibat. Dan pekerjaan yang cocok seperti ilmuwan, insinyur, dan ahli matematika. Dan yang ketiga adalah kecerdasan spesial. Dan karakteristiknya seperti mampu membayangkan bentuk dalam ruang, suka menggambar, mendesain, dan bermain puzzle. Dan pekerjaan yang cocok sebagai karakteristik tersebut yaitu arsitek, seniman, dan juga grafis. Dan nomor 4 adalah kecerdasan musikal. Karakteristiknya seperti peka terhadap nada, irama, dan juga suara, mudah menghafal lagu, dan menikmati dan memahami struktur musik dengan mudah. Dan pekerjaan yang cocok dalam karakteristik itu adalah sebagai musisi, penyanyi, dan juga komposer. Dan yang kelima adalah kecerdasan kinestik. Karakteristiknya seperti suka bergerak dan menggunakan tubuh, terampil dalam aktivitas fisik atau kerajinan tangan, belajar lebih baik melalui praktik langsung. Dan pekerjaan yang cocok untuk karakter itu seperti atlet, penari, ataupun aktor. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Karakteristiknya yaitu mudah bergaul dan bekerja sama dengan orang lain, peka terhadap perasaan, ekspresi, dan kebutuhan orang, pandai memimpin atau memediasi konflik, cocok sebagai guru, pemimpin, dan konselor. Yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal. Karakteristiknya yaitu mengenal diri sendiri dengan baik, mampu merenung dan memahami emosi pribadi, mandiri dan memiliki tujuan hidup yang jelas, cocok sebagai filsuf, penulis, dan motivator. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Karakteristiknya yaitu suka alam dan kegiatan luar ruangan, peka terhadap lingkungan, tumbuhan, dan hewan, pandai mengklasifikasi makhluk hidup, cocok sebagai ahli biologi, petani, dan pecinta alam. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Maksudnya dari karakteristik yaitu suka merenung tentang makna hidup dan kematian, bertanya-tanya tentang nilai-nilai dan tujuan hidup, tertarik pada filsafat dan spiritualitas, dan cocok sebagai filsuf, rohaniawan, dan pemikir. Yang pertama ada linguistik, dan aktivitas pembelajaran yang cocok dalam karakteristik tersebut seperti diskusi kelompok, membuat puisi atau cerpen, debat, maupun menulis jurnal. Yang kedua adalah karakteristik logis dan matematis, dan aktivitas yang cocok dalam karakteristik tersebut yaitu seperti menghitung, membuat grafik, memecahkan teka-teki logika, dan juga bereksperimen sains. Ketiga adalah karakteristik spesial, dan aktivitas yang cocok dalam karakteristik tersebut seperti menggambar konsep, membuat peta pikiran, desain poster, dan juga video pembelajaran. Yang keempat adalah karakteristik musikal,
dan aktivitas yang cocok dalam karakteristik tersebut seperti membuat lirik lagu, belajar dengan lagu, memainkan alat musik, mengiringi pelajaran dengan irama. Nomor 5 dari aktivitas pembelajaran yaitu kinestik. Aktivitas pembelajarannya yaitu role play, eksperimen langsung, membuat kerajinan, pembelajaran melalui gerakan atau permainan. Kemudian yang keenam yaitu interpersonal. Aktivitas pembelajarannya yaitu berupa kerja kelompok, wawancara teman, diskusi kelas, atau simulasi sosial. Kemudian yang ketujuh yaitu intrapersonal. Aktivitas pembelajarannya yaitu menulis refleksi diri, membuat jurnal harian, menetapkan tujuan pribadi, dan meditasi singkat. Kemudian yang naturalis. Aktivitas pembelajarannya berupa observasi alam, membuat herbarium, studi lapangan, dan klasifikasi tumbuhan atau hewan. Kemudian yang terakhir yaitu eksistensial. Aktivitas pembelajarannya berupa diskusi filsafat sederhana, menulis esai tentang kehidupan, debat etika, dan refleksi nilai-nilai. Oke, cukup dari kami untuk menerangkan tentang biografi Howard Gardner, definisi kecerdasan menurut beliau, macam-macam kecerdasan, karakteristik, dan aktivitas pembelajaran kecerdasan menurut beliau. And we think this is enough. Thank you very much for your attention and apologize all of our mistake. And finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.